Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Nias. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana trik cepat menyelesaikan soal-soal matematika dengan mudahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 aplikasi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama ada GeoGebra, yang kedua ada Microsoft Mathematics, dan yang ketiga ada Algebrator for Student. Nah, untuk mempermudah, simak video berikut. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra adalah aplikasi matematika yang mempelajari tentang geometri. Nah, aplikasi GeoGebra ini bersifat open source. Nah, kita akan menyelesaikan 2 soal matematika menggunakan aplikasi ini. Nah, di soal yang pertama, kita akan merefleksikan titik atau bidang. Kita akan menentukan soalnya, misalnya titik A-nya 3,2, terusnya titik B-nya 2,4, dan titik C-nya 1,1. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya, maka kita akan merefleksikan di sumbu X. Kita akan klik reflect about line, klik setiap titik terhadap sumbu X-nya. Nah, kita akan mendapatkan refleksinya. Begitu pula dengan titik seterusnya. Setelah kita dapat refleksinya, maka kita akan menghubungkan setiap titik-titiknya ini agar membentuk sebuah bidang dengan mengklik poligon, klik titiknya dan hubungkan ke titik lainnya. Setelah terbentuk sebuah bidang, maka klik reflect about line dan klik bidangnya tadi terhadap sumbu X sehingga muncul hasil dari refleksinya. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Nah, kita akan membuat grafik fungsi kuadrat, misalnya dengan soal X kuadrat dikurang 3X ditambah dengan 4. Nah, grafiknya dengan sendirinya akan muncul dan akan membentuk seperti gambar di atas. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Microsoft Mathematics. Nah, aplikasi Microsoft Mathematics ini adalah aplikasi di mana memiliki fitur lengkap. Kenapa? Karena di dalam aplikasinya ini dapat memudahkan pengguna karena terdapat solusi-solusi dari penyelesaian soal matematikanya. Nah, di dalam Microsoft Mathematics ini, di situ kita akan belajar tentang kalkulus, statistik, trigonometri, linear algebra, standar, dan favorite buttons. Nah, kita akan menyelesaikan 2 soal matematika menggunakan aplikasi ini. Misalnya, kita akan mencari integral tentu dengan cara klik kalkulus, kemudian klik integral tentu, dan inputkan soalnya. Misalnya batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2 dengan 8X ditambah 2. Seterusnya klik enter dan kita akan menemukan hasilnya, yaitu 20. Nah, untuk mengetahui setiap langkahnya, klik solution step dan dengan sendirinya langkah-langkahnya akan muncul dengan hasil 20. Nah, seterusnya kita masuk pada soal yang kedua. Kita akan mencari min dari sebuah data dengan cara klik statistik, kemudian klik mean dan masukkan datanya. Misalnya ada 50, 40, 45, 45, 66, 77, 65, 65, 54, 67. Kemudian klik enter untuk mengetahui berapa min atau rata-ratanya. Nah, rata-ratanya yaitu 57,4. Nah, untuk mengetahui setiap langkahnya tadi, klik solution step dan hasilnya yaitu 57,4. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi yang ketiga, yaitu aplikasi Algebrator for Student. Nah, aplikasi Algebrator ini adalah aplikasi matematika di mana lebih berfokus pada aljabar. Nah, di sini kita akan menyelesaikan 2 soal matematika menggunakan aplikasi ini. Misalnya, kita akan mencari determinan dari sebuah matriks dengan cara klik yang berbentuk matriks, kemudian misalnya yang kita cari adalah ordo 2x2, klik OK, masukkan soalnya. Misalnya 2, 3, 2, 4. Seterusnya klik solve all untuk mengetahui jawabannya, dan dengan sendirinya jawaban determinannya adalah 2. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Misalnya kita akan melakukan perhitungan aljabar. Misalnya 2/3/5 ditambah dengan akar dari 81 ditambah akar dari 25
dikurang dengan 2 ditambah dengan akar 25. Setelah itu kita akan klik solve all untuk mengetahui berapa hasilnya, dan hasilnya yaitu 98/5. Nah teman-teman, itu saja pembelajaran kita kali ini. Mau tahu lebih banyak tentang aplikasi matematika? Ayo bergabung bersama kami di program studi pendidikan matematika Universitas UNAS. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.